bangsa kami Tuhan Yesus. Engkau berkati bangsa kami Bapa, Engkau urapi bangsa kami Tuhan Yesus. Engkau berkati juga kedua orang tua kami Bapa, Engkau lindungi mereka Tuhan Yesus. Bukakanlah pintu rizki bagi mereka Tuhan Yesus. Engkau berkati juga anak-anaknya Tuhan Yesus, agar bisa dengar-dengaran Bapa. Kami mohon Tuhan Yesus, musibah yang telah melanda negara kami saat ini Tuhan Yesus, virus-virus yang telah melanda kami Tuhan Yesus, tolong Bapa, Engkau lindungi kami dari virus tersebut Tuhan Yesus. Engkaulah Bapa kami yang sangat berkuasa dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa buat pejabat-pejabat di Indonesia Tuhan Yesus, dimulai dari RT hingga pejabat tinggi seperti Presiden Tuhan Yesus. Engkau lindungi mereka Bapa, Engkau urapi mereka Tuhan Yesus, agar mereka dapat memimpin negeri kami ke arah yang lebih benar Tuhan Yesus. Engkau berkati juga Tuhan Yesus kami dari narkoba Bapa, Engkau jauhkan kami dari narkoba Tuhan Yesus. Engkau berkati juga Tuhan Yesus gembala kami Bapa, Engkau urapi mereka Tuhan Yesus, Engkau berikan kesehatan kepada mereka Bapa. Engkau berkati juga gereja kami Tuhan Yesus, agar gereja kami Bapa menjadi berkat bagimu Tuhan Yesus, menjadi salah satu transportasi kami untuk lebih dekat bagimu Tuhan Yesus. Kami mohon Bapa, Engkau berkati juga kami kakak-kakak sekolah minggu Tuhan Yesus. Engkau berikan ketabahan bagi kami Tuhan Yesus, Engkau berikan kesehatan Bapa, Engkau berikan kesehatan Tuhan Yesus, agar kami dapat menghadapi adik-adik Tuhan Yesus, agar kami tetap bisa membimbing adik-adik Tuhan Yesus ke arah yang lebih benar Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya. Tuhan Yesus, kami akan lebih semangat lagi untuk memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Semua adik-adik kakak undang bangkit berdiri. Masih semangat? Masih.
yes. Oh sus. Oh Yesus, yes, 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 yes. Dahsyat. Lebih semangat lagi adik-adik. Kamu Yesus. Oh yes. Oh sus. Oh Yesus, yes, 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 yes. Dahsyat. Bangkit suka nama Yesus, 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 maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit suka nama Yesus, 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 maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Bangkit suka nama Yesus, 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 maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Lebih semangat lagi adik-adik. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Baik adik-adik, semua adik-adik silakan duduk kembali. Adik-adik, mari siapkan hatinya. Kita angkat lagu pujian kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang.
Yesus, Tuhan Yesus, kami mau buka hati kami buat firman Tuhan, supaya Tuhan Yesus masuk dalam hati kami, memimpin kami, menuntun hidup kami. Berfirmanlah, berkata-katalah bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, shalom semuanya. Nah, hari ini adik-adik udah siap kan dengerin firman Tuhan? Semuanya duduk yang manis, duduk yang baik. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau bercerita tentang seorang nabi Tuhan dan seorang raja Israel. Kira-kira adik-adik tahu nggak ya ceritanya? Ada yang bisa tebak? Ada nabi Tuhan, ada raja Israel. Nah, adik-adik hari ini kakak mau cerita tentang di Israel ada seorang raja yang namanya Raja Ahab. Siapa namanya adik-adik? Raja Ahab. Nah, Raja Ahab ini harusnya dia menyembah Tuhan, tapi karena pengaruh istrinya, nama istrinya adalah Isabel. Bukan Isabel ya adik-adik, Isabel. Nah, Isabel ini adik-adik mengajak Raja Ahab untuk tidak menyembah Tuhan. Jadi akhirnya Raja Ahab pun terpengaruh. Dia tidak lagi menyembah Tuhan. Dia tidak lagi membakar korban buat Tuhan. Tapi dia bakar korban buat berhala-berhalanya. Jadi dia buat korban bukan buat Tuhan. Dia tetap buat korban adik-adik, tapi bukan buat Tuhan, tapi buat berhala, buat patung yang dia sembah, yang disembah oleh istrinya. Nah, akhirnya Tuhan gak suka, Tuhan gak senang. Lalu Tuhan ngomong sama nabinya, namanya Nabi Elia. Lalu Tuhan bilang sama Nabi Elia, kalau 3,5 tahun hujan tidak akan turun atas Israel. Wow, 3,5 tahun itu kan lama ya adik-adik. Bukan 3,5 jam loh adik-adik, ya, tapi 3,5 tahun. Kita aja di rumah baru berapa bulan, udah gak enak, udah gak sabar, udah pengen main, pengen keluar, pengen jalan-jalan. Nah, bagaimana kalau hujan tidak turun selama 3,5 tahun? Kira-kira apa ya yang terjadi adik-adik? Wow, ternyata kekeringan terjadi di mana-mana. Semuanya kering, tanah-tanah terbelah, sungai-sungai airnya tinggal sedikit. Wah, bahkan sawah-sawah semuanya retak-retak. Tumbuhan tidak ada lagi yang bagus, makanan susah. Wah, kemana-mana cari makanan susah, cari air minum susah, cari air susah. Waduh, kekeringan terjadi di mana-mana. Bahkan kelaparan pun mulai terjadi. Apa yang terjadi dengan Raja Ahab adik-adik? Raja Ahab marah. Dia cari Nabi Elia. Waktu ketemu dia bilang sama Nabi Elia, "Hei Nabi Elia, gara-gara kamu ya, maka hujan tidak turun." Nabi Elia menjawab, "Oh, bukan gara-gara aku, tapi gara-gara Tuanku Raja. Karena Tuanku Raja tidak lagi menyembah Tuhan.
Bahkan bukan hanya raja saja yang tidak menyembah Tuhan. Ternyata umat Israel juga tidak lagi menyembah Tuhan, adik-adik. Mereka ikut-ikutan sama raja untuk menyembah berhala, untuk menyembah patung, untuk menyembah Baal. Dan akhirnya Nabi Elia menantang Raja Ahab dan menantang semua. Ternyata adik-adik, Baal itu mereka ada juga nabinya. Bukan hanya nabi Tuhan saja yang ada, nabi Baal juga ada. Dan jumlah mereka sangat banyak. Mereka ada sekitar 450 orang. Wow, banyak sekali. Nah, Elia cuma sendiri. Elia hanya seorang diri. Lalu Elia katakan sama Raja Ahab, kumpulkan semua nabi-nabimu. Wow, Nabi Elia berani ya adik-adik. Dia tidak takut menghadapi 450 orang nabi Baal. Padahal dia seorang diri. Dia berani. Kenapa dia berani? Karena Tuhan beserta Nabi Elia. Lalu dia suruh semua kumpul di satu tempat. Mereka berkumpul. Mereka dengarin Nabi Elia. Mereka kumpul semuanya. Lalu Nabi Elia katakan begini, semuanya dengarkan. Kalian berikan kami 2 ekor hewan atau 2 ekor binatang. 1 untuk nabi-nabi Baal, 1 lagi untuk aku, kata Nabi Elia. Lalu diberikanlah pada mereka 2 ekor lembu. Lalu Elia katakan kepada nabi-nabi Baal, sekarang karena kalian jumlahnya banyak, aku hanya seorang diri, jadi kalian harus terlebih dahulu mempersembahkan korban buat Tuhan kalian, buat Allah kalian, si Baal itu. Nanti aku belakangan. Tapi ada syaratnya. Adik-adik tahu nggak apa syaratnya? Syaratnya adalah dibuat mezbah, dibuat kayu, lalu binatangnya yang sudah dibersihkan, yang sudah dipotong, ditaruh di atas kayu, di atas mezbah, tapi tidak boleh kasih api. Lah, gimana dong? Kalau nggak dikasih api, katanya mau mempersembahkan korban. Nah, di sini kita akan lihat, kita nggak boleh kasih api, tapi kita masing-masing harus panggil nama Tuhannya. Nah, Tuhannya siapa yang kasih api, berarti itulah Allah yang benar, itulah Allah yang hidup, itulah Allah yang layak disembah. Lalu nabi-nabi Baal, mereka ambil lembunya, mereka potong, mereka bersihkan, mereka taruh di atas mezbah. Lalu mulai panggil-panggil dewanya. Mereka mulai panggil-panggil Baal. Mereka katakan, hei Baal, hei Allah kami, datanglah, ambil persembahan kami, bakar persembahan kami, habiskan semuanya. Adik-adik tahu nggak? Mulai dari pagi, ini sudah siang, belum juga ada jawaban. Tidak ada api, tidak ada suara. Lalu Nabi Elia katakan, hai nabi-nabi Baal, panggil lebih keras. Jangan-jangan Allahmu, Baalmu lagi tidur, atau mungkin dia lagi jalan-jalan. Jangan-jangan dia lagi makan, atau lagi apa aja. Panggil lebih keras lagi. Wow, adik-adik, nabi-nabi Baal makin kencang, makin teriak, makin keras. Ada yang pukul-pukul diri, mereka pukul, ayo Nabi Baal dengarkan kami, Nabi Baal tolong kami. Tapi adik-adik, sampai sore tidak ada jawaban. Mereka mulai teriak-teriak, tapi tidak ada jawaban. Karena sudah sore nih, Nabi Elia bilang, sudah. Sekarang kalian berhenti. Sekarang giliranku. Tapi adik-adik tahu nggak? Sebelum Elia mempersembahkan korban, dia bilang begini sama orang Israel, hai semua umat Tuhan, ayo mari datang mendekat. Semuanya kamu yang meninggalkan Tuhan, ayo mari semua mendekat.
Kita mau datang kembali kepada Tuhan. Kita mau buat mezbah lagi buat Tuhan. Lalu Nabi Elia mulai mengambil batu sesuai dengan jumlah suku Israel. 12 batu dia ambil, dia susun, lalu di atasnya dia taruh kayu, lalu dia mulai memotong lembunya, dia ambil dagingnya, dia taruh di atas kayu itu, di atas mezbah itu. Nggak sampai di situ adik-adik. Elia nggak langsung berdoa, Tuhan berikan api. Bukan adik-adik. Saat itu kan 3,5 tahun nih, tidak turun hujan, tidak ada air, kekeringan. Wow, adik-adik, tahu nggak? Air pada waktu itu pasti adalah barang yang susah dicari. Tapi Nabi Elia bilang begini, tolong ambilkan aku air. Lalu mereka ambil air. Dia taburin semuanya di atas mezbah sampai semua dagingnya basah, kayunya basah, mezbahnya basah. Bukan hanya satu kali adik-adik. Elia bilang lagi, tolong ambilkan sekali lagi. Mereka ambil lagi, mereka kasih lagi. Elia siram lagi mezbahnya. Wow, untuk yang ketiga kalinya Elia bilang lagi, tolong ambilkan sekali lagi. Mereka ambilkan lagi sampai penuh adik-adik. Elia buat parit sekeliling mezbah penuh dengan air. Lalu Elia katakan begini, Tuhan Allah Israel, Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib, Tuhan yang hidup, turunkan apimu. Lalu adik-adik tiba-tiba turunlah api dari surga, turun api dari langit. Semua dagingnya habis terbakar, habis kayu-kayunya juga. Bukan hanya kayu-kayunya, air yang ada di sekeliling mezbah itu juga semua habis. Wow, Tuhan Yesus dahsyat. Adik-adik, tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang ajaib. Berikan tepuk tangan yang meriah lebih lagi buat Tuhan Yesus kita. Siapa Allah yang hidup adik-adik? Tuhan Yesus. Adik-adik mau percaya Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus ajaib? Hari-hari ini kita berdoa supaya masalah yang sedang kita hadapi ini segera berlalu. Manusia nggak bisa tolong kita, orang-orang nggak bisa tolong kita. Tapi adik-adik percaya, kakak percaya, semua kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus, sanggup buatmu mujizat. Kita berdoa supaya kita semua dibebaskan dari masalah ini. Semua adik-adik mari lipat tangannya, kembali siapkan hatinya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang kami dengar hari ini. Kami percaya kalau Tuhan buat mujizat, mendatangkan api, membakar semua korban yang dipersembahkan umat Tuhan. Kami juga percaya Tuhan tolong kami hari-hari ini kami dibebaskan, kami dipulihkan, bangsa kami dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama adik-adik katakan Amin. Terima kasih adik-adik sudah menyaksikan, sudah ikut bergabung di ibadah anak GBI Bukit Tinggi. Sampai ketemu minggu depan.